Halo, selamat pagi. Oke, Sob. Tema kita hari ini adalah tentang video review dan bercerita sekaligus membahas tentang Mazda MR-90 tahun 1991 atau yang kita kenal sebagai Baby Boomer. Sebelum lanjut, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya, Sob. Oke, terima kasih sudah subscribe. Oke, teman auto second. Bagi Anda yang ingin membeli mobil seharga sepeda motor tapi kondisi masih bagus dan orisinil, Mazda MR-90 ini bisa menjadi pilihan. Sedikit bahas histori MR-90. Indomobil pada saat itu menghadirkan Mazda MR yang merupakan basis dari Mazda Familia dengan beberapa ubahan desain headlamp dan sebagainya. Mazda MR memiliki sejarah unik di Indonesia. Pada awalnya, Mazda MR-90 ini menjadi mobil nasional dengan nama MR yang menjadi singkatan dari mobil rakyat. Namun, rencana untuk menjadi mobil nasional pada saat itu gagal lantaran pemerintah tidak membebaskan pajak mobil mewah atau PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, karena Mazda MR masuk kategori jenis sedan. Dan pada saat itu di tahun 1990 yang lalu, Mazda MR ini dengan keunggulan chassis monokoknya ini ingin menyaingi Toyota Kijang. Tapi karena Mazda MR-90 kena pajak mobil mewah, alhasil harga jualnya menjadi lebih mahal dari Toyota Kijang dan sulit bersaing sebagai mobil rakyat. Oke sob, sekaligus membahas untuk kelemahan Mazda MR tahun 1991 atau yang kita sebut dengan Baby Boomer ini, yaitu yang pertama, mobil ini gampang overheat teman-teman. Jadi ceritanya, lantaran mobil ini sudah berumur, ya kurang lebih sudah 30 tahun dari tahun sekarang ya sob, maka radiator boleh jadi tersumbat atau mampat, jadi harus kita ganti ya. Kita mesti perhatikan bagian radiator 1 ply, radiator 2 ply, dan selang-selangnya juga sob. Water pump yang kadang bocor ngorok berisik, lalu kemudian pipa air keropos. Di samping itu ada pula yang mengeluhkan mesin mobil panas overheat lantaran radiator bermasalah tadi, yang tadi tak jarang orang merambat bahwa terjadi lantaran ukuran spire karburator yang terlalu kecil, kabel massa terlalu kecil. Jadi ya, ayolah kita cek water pump atau puli motor radiator, perputaran kipas dan yang lainnya. Yang kedua, kabel kopling Mazda MR-90. Oke, kekurangan pada kabel kopling ini yang harus kita kontrol setelan koplingnya. Ya, kabel kopling mudah putus, seret, macet karena sudah tua. Kemudian yang ketiga yaitu dalam rantai keting atau tensionernya. Kalau pada mobil yang menggunakan timing belt namanya auto tensioner, packing tensioner, damper chain, dan lain sebagainya. Semuanya mesti dicek ya sob, karena ini lantaran sudah berumur. Kemudian kopel Mazda harus dicek, karena terkadang juga tercuat keluhan bahwa mobil bergetar pada kecepatan tertentu. Makanya bagian ini juga mesti diperiksa ya sob. Kemudian yang kelima yaitu kabin belakang sempit sob. Pada bagian belakang terasa lumayan sempit. Hal ini terjadi lantaran mobil ini menggunakan RWD, rear wheel drive, makanya membutuhkan ruang untuk gardan belakang. Kemudian yang keenam yaitu masalah pergantian velg. PCD 4X110 sehingga agak menyulitkan untuk pergantian velg. Adalah apa itu PCD? Jadi adalah singkatan dari pitch circle diameter, ukuran yang berkaitan dengan diameter pola baut roda. Jadi kita harus benar-benar jangan salah untuk milih velg ya sob. Oke, tadi kita bahas tentang kelemahan dari Mazda MR-90 atau yang kita sebut Baby Boomer. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan bahas kelebihannya. Yang kelebihan yang pertama yaitu mesin menggunakan rantai kamprat bukan timing belt sehingga kuat, tidak mudah putus. Kemudian kedua, semua mobil Mazda bermesin UC 1400 dan sudah memiliki AC. Yang ketiga, sudah memiliki booster rem. Yang keempat, pengereman bagian depan sudah menggunakan disc brake. Dan yang kelima, mobil berpenggerak roda belakang atau RWD sehingga kerja hati rod, ball joint, dan sektor kaki depan terasa lebih ringan dan lebih awet. Dan yang keenam, sudah menggunakan transmisi 5 percepatan dan 1 gigi mundur. Dan yang ketujuh yaitu bensin irit. Lalu yang kedelapan yaitu mesin bandel. 9, tampilan tidak terlalu jadul. Dan ke-10, suspensi yang empuk untuk motor di kelasnya. Penilaian pribadi saya mungkin hampir mirip ya dengan suspensi mobil Eropa di masa itu sob.
Oke, kemudian untuk spesifikasi Mazda ini sendiri yaitu jenis hatchback tipe FA4, mesinnya SOHC 1415 cc, kemudian memiliki bodi stroke 77 kali 7,6 mm, bahan bakar karburator, transmisi manual 5 percepatan. Kemudian untuk perbedaan mendasar antara Mazda MR-90 dengan Baby Boomer adalah bumper depan dan belakang terbuat dari plat besi. Velg standar kaleng, ring 13 in, panel meter seperti speedometer, temperatur meter, dan fuel meter sama dengan 3235, serta masih menggunakan platina pada Mazda MR-90. Dan pada Mazda Baby Boomer, mobil ini bisa diketahui dengan ciri berupa bumper depan dan belakang terbuat dari bahan fiber plastik, adanya rear wing dan rear wiper, velg racing, ring 13 in, panel meter seperti speedo, temperatur, dan fuel meter sama dengan Mazda Vantreng. Setelah sudah menggunakan CDI, selain itu ada juga varian terbatas yang beri nama Mazda Mister GLX. Perbedaan MR-90 dengan MR-90 biasa ada pada bumper dan velg standar yang digunakan. Sepintas MR-90 GLX sama dengan Mazda Baby Boomer, hanya saja terdapat perbedaan minor seperti yang disebutkan di atas. Kemudian Mazda Baby Boomer ini dengan Mazda 323 GLC dan Mazda UC. Untuk setiap masuk bahan bakarnya digunakan karburator yang membuat mesin UC ini sanggup menghasilkan tenaga sebesar 69 horsepower pada 5.700 rpm. Mobil ini di pasaran dihargai dengan harga yang cukup bisa dibilang tidak murah dan tidak mahal, yaitu antara 10 sampai 20 juta saja. Lah sob, pilih beli mobil tidak kepanasan, tidak hujan, atau beli motor dengan harga 20 juta. Mobil ini merupakan pilihan baik untuk keluarga kecil yang menginginkan transportasi untuk 4 orang penumpang, namun tidak memiliki banyak biaya yang mengingat naik mobil, namun hanya punya dana yang cukup untuk beli motor. Selain harga perawatan yang murah, bahkan jika mau, Anda pun juga bisa memperbaikinya sendiri sob. Dan sebagai penutup sob, mobil ini dijual ya sob. Jadi bukan hanya sekedar saya memvideo dan saya hanya membacakan suatu sejarah ya sob ya. Jangan, mobil ini juga dijual di harga 20 juta. Bisa cek lokasi, mobil ini ada di Kota Solo, Surakarta, tepatnya di daerah Jebres ya sob. Oke sob, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari video ini sampai video akhir. Thank you dan nantikan di video selanjutnya.